Day one belajar bahasa Inggris. Hari pertama belajar bahasa Inggris. Oke. Sebenarnya aku kemarin baru tes untuk tingkat kemampuan bahasa Inggris aku dan aku 2 tes sih. Tes yang pertama itu aku coba di Akademi English kalau nggak salah. Iya, itu pokoknya yang teratas sendiri waktu aku pencarian tes bahasa Inggris, dan itu aku dapetnya sih masih di tingkat A1 sama A2 ya, jadi masih pemula. Tapi waktu aku tes yang kedua di websitenya tes English itu aku dapat tingkat yang tengah, jadi B1 B2 gitu. Nah, aku nggak tahu yang bener mana, tapi pokoknya aku merasa masih di pemula banget lah, masih di pemula. Karena untuk speakingnya, untuk kayak pengucapannya, aku ngerasa aku udah cukup lah ya, udah cukup, nggak yang mendok banget gitu, enggak. Tapi mungkin di bagian kosakatanya aku masih belum banyak, dan di bagian grammarnya tentunya itu yang paling susah juga ya. Aku belum terbiasa dengan grammar. Hari pertama ini aku mulai nyusun kayak list jadwal rutinan aku buat nge-up skill bahasa Inggris aku. Ini aku baca catatan. Ini aku gimana nentuin daily rutin ini. Aku habis nonton videonya Kak siapa ya? Aku lupa, di YouTube. Aku cantumin deh ya, nanti aku cantumin di linknya. Aku terinspirasi dari kakak itu. Kalau misalnya gimana sistem belajar bahasa Inggris sih buat otodidak ya, gimana yang kita itu nggak punya cukup uang untuk mau privat yang begitu mehongnya itu, kita coba otodidak aja. Dan minusnya kalau otodidak kan kayak kita harus nemuin sistem yang pas buat belajar bahasa Inggrisnya itu gimana kan. Nah, aku nemuin yang kayaknya ini cukup bagus, bisa aku coba dari video YouTube yang aku temuin. Sistemnya yang pertama, belajar kosakata by konteks. Jadi kita tuh sering kayak ya udah nemuin kosakata kita hafal gitu sampai segitu banyaknya. Padahal sebenarnya kosakata itu tuh mungkin aja kita nggak seberapa terpakai gitu. Jadi aku dapetin dari setelah nonton video YouTube itu kayak bagusnya kita belajar kosakata itu by konteks. Artinya kalau kita menemukan konteks apa, misalnya kita kepikiran belum makan gitu kan, kayak belum makan, gimana sih caranya menanyakan ke orang itu belum makan dalam bahasa Inggris, atau gimana cara jawab orang kalau misalnya ada yang tanya kamu udah makan belum, nah jawabnya kayak apa dalam bahasa Inggris itu. Nah, itu baru kita cari tahu kosakata yang cocoknya apa. Nah, kalau kita cari tahu kayak gitu, kita pasti langsung nemuin satu jawaban kan, satu bentuk kalimat yang menjawab. Nah, itu sekaligus kita secara nggak langsung juga belajar grammarnya. Jadi menurut aku tuh ngebantu banget sih, sekalian ya. Jadi nggak cuma dapat kosakata baru, tapi juga dapat pengetahuan grammar baru. Kayak gitu sih. Jadi yang pertama itu belajar kosakata by konteks. Dan kosakata yang kita temuin itu akhirnya kita pakai karena udah kayak melalui konteks yang udah kita lakukan, udah kita gunakan kayak gitu. Habis itu yang kedua aku dapat juga sistem belajarnya, yaitu menciptakan output dan input. Gimana maksudnya? Jadi kayak output ya, belajar bahasa Inggris kan kita harus ada outputnya biar kita tahu nih beneran bisa apa enggak. Jadi outputnya ya berupa apa ya, berupa speaking atau writing, berupa ngomong atau nulis kayak gitu. Dan juga input apa artinya, kayak kita harus terbiasa apapun yang kita konsumsi, terutama di media sosial itu tuh bahasa Inggris semuanya. Jadi kita bisa terbiasa. Mungkin kalau kita gunain Instagram, kita bisa follow orang-orang yang biasanya quote bahasa Inggris, yang ada quote bahasa Inggrisnya, atau orang yang kayaknya oh ini dia lucu nih, dia dari orang yang penutur aslinya bahasa Inggris. Nah, kita bisa follow, jadi kita terbiasa untuk penggunaan bahasa Inggrisnya. Jadi udah nggak asing lah kan.
Tapi aku input ini dapatnya 3 hal, yaitu yang pertama itu mendengarkan, entah itu dengan sambil, mohon maaf ayamnya berkokok ya, kita tidak bisa mengatur alam jadi mohon maaf kalau ke distract ayam ya. Yang pertama tadi dengar ya, mendengarkan, entah dengerin musik juga bisa kayak gitu. Habis itu yang kedua menonton, jadi melihat, yaitu bisa kita nonton YouTube, juga bisa nonton film tapi pakai subtitlenya Inggris juga bisa. Habis itu yang ketiga membaca, jadi kita terbiasa dengan tulisan, entah kita punya novel atau buku dengan bahasa Inggris, kita baca pelan-pelan per kalimatnya sambil kita ngenal juga grammarnya. Tapi ini juga sebagai catatan buat aku, kalau misalnya dari input itu tadi, mendengarkan, menonton, sama membaca itu harus ada effort juga. Jadi effort gimana? Maksudnya nggak sekedar kita ngedengerin podcast, kayak kita mentoknya di situ, kayak kita nggak mencari tahu, kayak ada kosakata yang kita nggak ngerti terus kita mentok, ya udah nggak ngerti tapi kita nggak mau cari tahu. Itu aku jadi catatan banget buat aku sih kayak gitu. Nah akhirnya aku bisa aku bisa nyusun daily routine untuk belajar Inggris. Ini aku tunjukin ya. Nah, ini daily routine aku ya. Ini ada apa aja? Bentar. Oke, yang pertama ini target aku. Setiap harinya aku bakal nambah kosakata yang pasti, karena kosakata itu bakal seumur hidup sih. Bahkan di bahasa Indonesia pun kosakata itu terus berkembang, pasti ada banyak kata-kata baru. Jadi menambah kosakata pasti setiap hari, dan mengulang kosakata. Mengulang kosakata ini aku mungkin bakal minta bantuan untuk aplikasi, jadi aku gunain aplikasi juga. Kalau kalian mau, aku bakal bahas soal aplikasi ini next ya. Menciptakan input ini ya, jadi tiap hari aku harus entah itu mendengarkan sesuatu, membaca sesuatu, atau menonton sesuatu. Terus itu menciptakan output. Jadi setiap hari aku bakal usahain buat ngomong sendiri terutama karena ya kita otodidak ya, gak ada temennya buat ngobrol. Tapi ini juga aku kebantu juga, jadi aku ada ikut komunitas di WhatsApp gitu buat ngobrol, bisa menulis. Mungkin aku bakal pelajarin kayak satu grammar gitu, terus aku bakal coba nulis pakai grammar itu kali. Ini lebih ke kayak pengingat aja sih buat aku, kayak mengakses informasi film dengan bahasa Inggris, terus mengakses media sosial dengan bahasa Inggris, belajar dengan konteks, memikirkan sesuatu dengan bahasa Inggris. Jadi kayak kalau kita kan sekarang penutur aslinya kan bahasa Indo, jadi kalau kepikiran sesuatu di otak kan otomatis tuh kayak kepikirannya tuh pakai bahasa Indo gitu. Nah aku mau usahain pakai bahasa Inggris, jadi kalau misalnya aku nggak tahu kosakata itu, aku bakal langsung cari tahu. Oke, ini dia, nanti bakal aku tempel di kamar aku lebih tepatnya. Oke, jadi itu tadi jadwal rutinan aku yang bakal aku mulai hari ini, di hari pertama belajar bahasa Inggris. Teman-teman yang nonton ikut mau belajar bahasa Inggris juga, mari kita belajar bersama-sama. Kalian juga bisa ikutin template jadwal aku tadi itu ya. Dan aku juga bakal sering-sering up juga di media sosial, kayaknya terutama Threads ya. Aku bakal up aktivitas aku di situ buat belajar bahasa Inggris. Kalau aku nemuin kosakata baru yang kayaknya itu bisa ngebantu teman-teman juga, aku bakal upload di situ. Pokoknya di sini aku bukan yang ahlinya, bukan yang expert di bidang bahasa Inggrisnya, cuma aku tiba-tiba suka belajar bahasa ya. Dan kayaknya aku juga bakal butuh bahasa Inggris di masa depan nanti. Jadi sebenarnya aku bisa aja kayak ya udah belajar, nggak usah buat video kali ini. Tapi kalau aku kayak gitu tuh kayak nggak ada paksaan gitu loh. Semoga aku juga bisa konsisten sih, karena aku lagi mulai konsisten baru. Jadi aku lagi melatih konsisten ya, dari semua aktivitas itu ya. Kita pengen banget melakukan aktivitas A, B, C, D, tapi yang bikin kita kayak struggle-nya itu itu tadi, konsisten. Susah banget. Beruntungnya orang-orang yang punya penyemangat dan pengingat buat konsisten, beruntung banget sih. Makanya aku
lagi nyoba konsisten awal tuh baca buku, dan biar aku bisa konsisten akhirnya aku ngumpulin orang-orang yang ada di Threads yang pengen juga bisa konsisten baca buku. Akhirnya aku buat satu grup. Kalau kalian mau gabung boleh komen aja. Nah itu tadi ya, jadi aku bikin video ini biar aku bisa konsisten aja sih. Next kita bahas aplikasi yang bantu buat belajar bahasa Inggris. Oke, aku mau coba aplikasinya dulu. Bye bye.